Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids ya teman-teman, serta subscribe YouTube channelnya Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah ya Tuhan. Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Tuhan berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah online Live Kids. Yuk kita semua siap-siap memuji Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Kita semua pasti menang kalau bersama dengan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ayo lebih semangat lagi adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita datang kepada Bapa kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami bersyukur untuk rahmat-Mu di hari ini, sehingga kami bisa beribadah secara online. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Lembutkan hati kami agar benih firman Tuhan yang ditaburkan dapat masuk ke dalam hati dan bertumbuh dalam hidup kami, serta terpancar melalui perbuatan-perbuatan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Cici mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah jadi ketua kelas? Ada? Oke, ada ya beberapa yang pernah jadi ketua kelas. Nah, sebelum kalian jadi ketua kelas, biasanya kan diadakan pemilihan dulu, betul nggak? Nah, buat kalian nih semua, walaupun belum pernah jadi ketua kelas, pasti pernah mengalami pemilihan ketua kelas, ya. Nah, jadi kalau orang mau kita pilih untuk jadi ketua kelas, kira-kira syaratnya apa aja? Apa? Berani. Berani, ya betul. Harus berani ya kalau menjadi ketua kelas. Terus? Apa lagi? Jujur. Jujur, betul. Ya harus jujur juga ya kalau menjadi ketua kelas. Terus, apa lagi? Bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Karena kan guru-guru pasti akan sering kasih tugas melalui ketua kelas ya. Jadi dia harus bisa diandalkan. Terus apa lagi ya? Ada yang tahu? Sabar. Sabar. Iya, kalau ketua kelasnya cepat marah, repot juga ya nanti. Terus apa lagi nih? Percaya dan taat kepada Tuhan. Dia akan lebih baik lagi kalau percaya pada Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Bagus itu, ketua kelas yang begitu pasti top banget tuh. Oke, masih ada lagi syarat jadi ketua kelas? Adil. Adil, iya harus bisa adil ketua kelas ya. Terus? Bisa bekerja sama.
bisa bekerja sama. Nah, terus Kuat. kuat. Oke, boleh juga kuat, karena ya akan repot ya kalau ketua kelasnya sering izin sakit ya. Terus apa lagi? Apa? Wah, banyak banget ya. Nah, memang mungkin ya nggak semua kualitas tadi harus dimiliki, tapi ada satu yang harus dimiliki oleh seorang ketua kelas, yaitu bersedia. Nah, bersedia ini artinya apa? Artinya mau untuk melakukan tanggung jawab, mau untuk belajar melaksanakan tanggung jawab, dan artinya dia bersedia untuk menerima masukan dan saran kalau dia melakukan hal-hal yang kurang tepat, gitu ya. Nah, jadi ya ini aja, ketua kelas aja jadi contoh aja, ini merupakan satu hal yang nggak mudah ya adik-adik. Nah, memang jadi pemimpin itu nggak mudah. Pemimpin itu punya tanggung jawab yang besar. Dan pemimpin itu harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik supaya bisa memimpin orang-orang yang dipimpinnya melaksanakan tugasnya dengan baik pula. Betul kan? Nah, ya. Oke, sekarang Cici mau cerita tentang seorang pemimpin yang luar biasa yang ada di Alkitab. Ada yang bisa tebak? Oke, huruf depan namanya dari M. Langsung banyak yang tahu nih ya. Oke, Cici hari ini mau cerita tentang Musa. Ya, Musa sudah memimpin bangsa Israel selama 42 tahun. Wah, cukup lama ya waktunya. Dan waktu itu Musa sudah berumur 100 tahun lebih. Tepatnya 120 tahun. Nah, jadi buat Musa itu sudah merupakan satu tugas yang dia bisa selesaikan dengan luar biasa dengan pertolongan Tuhan ya, memimpin bangsa Israel mulai dari keluar dari Mesir sampai mereka ada dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Tapi saat itu kemudian Tuhan berfirman sama Musa bahwa dia tidak akan masuk ke tanah perjanjian karena kesalahannya sendiri. Dan oleh sebab itu, dia akan segera meninggal adik-adik. Nah, pada saat seperti itu, perlu ada orang lain yang akan menggantikan Musa. Dan Tuhan sudah menentukan seorang yang cakap, seorang yang memenuhi syarat, seseorang yang sudah berada dalam kepemimpinan Musa, yang sudah diarahkan dan dilatih oleh Musa, yang bernama Yosua. Ya, Yosua ya. Yosua ini seorang yang mau belajar, dia mau melayani, memiliki kerendahan hati, sehingga waktu Musa membutuhkan pertolongan, dia orang yang sigap mau menolong. Dan dari situ akhirnya Tuhan terus mempersiapkan Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, tapi memang buat Yosua sendiri, dia merasa menjadi pemimpin itu gak mudah adik-adik. Oleh karena itu, Tuhan sendiri mengingatkan kepada Yosua supaya dia jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan sendiri yang akan menolong. Tuhan yang sudah menolong Musa untuk memimpin bangsa Israel melalui pengalaman-pengalaman yang luar biasa, membelah Laut Merah, terus kemudian menolong bangsa Israel bisa menang menghadapi musuh-musuhnya, kemudian bisa Tuhan pakai untuk membawa orang Israel
melewati tempat-tempat yang tidak mudah, tempat yang gak ada air misalnya, tempat di mana mereka kehabisan bahan makanan, dan kemudian Tuhan sediakan mana dan juga burung puyuh. Nah, pertolongan yang Tuhan berikan kepada Musa dalam dia memimpin bangsa Israel itu juga Tuhan janjikan akan dialami oleh Yosua. Dan karena itu Yosua tidak perlu takut. Dan Musa pun mengingatkan Yosua, jangan takut, Tuhan yang akan menyertai kamu. Nah, adik-adik, ketika pada akhirnya Yosua sungguh-sungguh menjadi pemimpin atas Israel, Yosua mengingat semua yang Musa sudah ajarkan kepada dia. Dia tetap mengutamakan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan dia kemudian memimpin orang Israel untuk juga mengandalkan Tuhan. Nah, karena orang Israel melihat Yosua yang memimpin mereka dengan rasa takut akan Tuhan, dengan sikap dan teladan yang baik, maka mereka semua taat sama Yosua. Termasuk pada saat Yosua memerintahkan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan untuk mulai masuk ke tanah perjanjian. Semua orang Israel taat kepada Yosua. Dan itu adalah awal kepemimpinan Yosua memimpin bangsa Israel dengan pertolongan Tuhan. Tunggu. Kalian dengar nggak? Kayaknya ada yang lagi ribut-ribut deh. Loh, ternyata ini teman-teman kalian nih si jari cemari. Hei, kalian kenapa? Kok rame-rame? Ibu Jari, coba kamu jelasin. Ada apa sih? Ini loh, si telunjuk ini loh. Dia ini jadi pemimpin, tapi seringnya marah-marah. Tunjuk sana, tunjuk sini, perintah sana, perintah sini. Tinggal perintah-perintah terus, sampai kami kesel. Ya ampun, betul begitu? Oh ya ampun, tunjuk kok kamu begitu sih? Jadi pemimpin itu nggak boleh gitu. Lah, tapi kan aku kan pemimpin. Kalau pemimpin kan tinggal tunjuk, tinggal suruh, tinggal perintah. Itu kan namanya pemimpin. Tadi nggak dengerin firman Tuhan yang Cici sampaikan ya? Kan tadi Cici cerita tentang Musa dan Yosua. Musa dan Yosua nggak pemimpin yang begitu, nggak yang cuma tunjuk-tunjuk perintah-perintah. Musa dan Yosua adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dan mau pertama-tama melaksanakan perintah Tuhan lebih dulu sebelum menyuruh orang Israel melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan. Jadi bukannya pemimpin yang main tunjuk-tunjuk, suruh-suruh kayak kamu. Oh, jadi saya salah tuh ya? Ya iyalah, ya nggak begitu kalau mau jadi pemimpin. Justru jadi pemimpin itu tanggung jawabnya berat. Pemimpin itu harus belajar memiliki sikap-sikap yang baik. Adik-adik, ingat nggak sikap-sikap apa aja, sifat-sifat apa aja yang harus dimiliki pemimpin? Itu yang tadi waktu kita bahas mengenai calon ketua kelas. Nah, ingat kan? Apa? Adil, dapat diandalkan, terus kuat, jujur, sabar. Apa? Ya, percaya Tuhan, taat firman Tuhan, betul. Harus bisa bekerja sama. Tapi apa tadi yang Cici bilang juga yang penting? Seorang pemimpin harus bersedia. Bersedia apa? Bersedia untuk melakukan tanggung jawab. Jadi teladan itu maksudnya. Terus, jadi pemimpin itu harus bersedia untuk belajar.
Nah, belajar itu harus terus mau diajar sebagai pemimpin. Terus apa lagi? Harus bersedia menerima masukan dan saran. Iya kan? Nah itu, jadi kalau teman-teman kamu kasih masukan dan saran, artinya mereka mau kamu jadi pemimpin yang lebih baik. Makanya harus jadi pemimpin yang nggak boleh cuman tunjuk-tunjuk, nggak boleh cuman perintah-perintah. Oke? Oke deh kalau begitu. Saya mau berubah jadi pemimpin yang lebih baik. Maafin saya ya teman-teman. Gitu dong. Kan artinya kamu bisa jadi pemimpin yang menyenangkan orang-orang yang kamu pimpin, membuat mereka bangga dan bahagia dipimpin sama kamu. Nah adik-adik, kalian juga kalau Tuhan percayakan untuk jadi pemimpin, harus jadi pemimpin yang seperti itu ya, yang taat pada firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, dan mengasihi orang-orang yang kalian pimpin, sehingga mereka akan senang dipimpin oleh kalian. Bacaan kita hari ini adalah Yosua 1 ayat 9. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita ulangi sekali lagi teman-teman. Yosua 1 ayat 9. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita apakan dan simpan di dalam hati ya teman-teman. God bless you. Nah sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Yuk kita berdoa sama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami juga mau selalu mengandalkan Tuhan. Selalu percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan pasti menolong kami. Biarlah kemanapun kami pergi, kami terus akan percaya bahwa Tuhan menyertai kami, menolong kami, sehingga kami tidak perlu kecut dan tawar hati. Terima kasih Tuhan Yesus, teruslah pimpin kami dimanapun kami berada, dan khususnya jika Engkau percayakan kami jadi seorang pemimpin, tolong kami menjadi pemimpin yang baik, yang dapat diandalkan, yang terutama takut akan Tuhan, dan pemimpin yang bersedia Tuhan, bersedia untuk melakukan tanggung jawab, bersedia untuk terus belajar, dan bersedia untuk menerima masukan dan saran yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, Cici punya beberapa pengumuman nih buat adik-adik. Yang pertama, Kamis ini ada Living Word Kids jam 10 pagi. Dan yang kedua, ibadah online Live Kids minggu depan adalah ibadah online khusus kemerdekaan. Jadi, ibadah online-nya cuma ada satu kali ya adik-adik, yaitu pukul 11. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Oke, segitu aja pengumuman pada minggu ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.